Inilah beberapa alasan di zaman modern ya, mengapa kodam masih digunakan. Nah, penggunaan kodam atau entitas spiritual dalam praktek spiritual, praktek paranormal atau mistik dapat bervariasi di berbagai tradisi dan keyakinan. Nah, bagi beberapa orang ya, penggunaan kodam itu dapat dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan panduan, bimbingan, perlindungan, atau semacam dukungan dalam perjalanan spiritual Anda. Nah, berikut ini ya beberapa solusi yang dapat ditawarkan dalam penggunaan kodam. Yang pertama adalah panduan spiritual. Di sini kodam itu dianggap sebagai penjaga spiritual atau guru yang dapat memberikan panduan dan nasihat dalam perjalanan spiritual Anda. Nah, kodam ini ya dapat membantu Anda menjalani kehidupan yang lebih berarti dan berpusat pada nilai-nilai spiritual. Terus yang kedua, perlindungan. Kodam seringkali dipandang ya sebagai pelindung spiritual yang dapat melindungi Anda dari energi negatif, entitas jahat, atau bahaya spiritual lainnya. Nah, kodam itu dapat membantu menciptakan aura perlindungan. Terus yang ketiga, pengembangan potensi diri. Dalam beberapa tradisi ya, kodam itu dianggap sebagai entitas yang membantu Anda mengembangkan potensi diri, termasuk peningkatan kreativitas, intuisi, dan kemampuan spiritual. Terus yang keempat, penyembuhan. Nah, beberapa orang mencari bantuan dari kodam untuk tujuan penyembuhan fisik, emosional, atau spiritual. Mereka ya atau kodam ini ya dapat membantu menyembuhkan energi negatif dalam tubuh atau memberikan panduan tentang bagaimana mengatasi penyakit. Terus yang kelima, kepemimpinan rohani. Nah, di sini kodam itu dianggap dapat menjadi panduan dalam praktek meditasi, kontemplasi, atau praktek yoga seperti itu ya. Nah, mereka juga dapat membantu Anda mencapai tingkat kesadaran yang lebih tinggi atau pengalaman spiritual yang mendalam. Terus yang keenam, kebijaksanaan dan pencerahan. Nah, beberapa orang mencari bimbingan dari kodam itu untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang makna kehidupan, tujuan eksistensi, atau perjalanan rohani mereka. Terus yang ketujuh, pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Kodam juga dapat dilihat nih sebagai semacam sumber pertolongan dalam kehidupan sehari-hari. Maksudnya adalah alat bantu spiritual ya, untuk mendapatkan pertolongan dari Tuhan, baik dalam hal mengatasi kesulitan atau menemukan solusi untuk masalah yang kompleks. Nah, penting untuk dicatat bahwa penggunaan kodam atau entitas spiritual adalah praktek yang bervariasi di seluruh dunia dan sangat dipengaruhi oleh keyakinan, tradisi, dan budaya individu. Jadi tidak semua orang percaya atau mau mengadopsi praktek semacam ini, dan beberapa orang mungkin lebih suka metode spiritual atau religius yang berbeda. Dan jika Anda tertarik untuk menjalani praktek yang istilahnya melibatkan kodam ya, sangat saya sarankan ya, dan sangat penting ya untuk mencari bimbingan dari sumber yang dapat diandalkan serta berpengalaman dalam tradisi atau praktek tersebut. Dan ingat ya, selalu berpegang pada nilai-nilai etis dan moral yang Anda yakini. Kesadaran dan kewaspadaan adalah kunci dalam menjalani perjalanan spiritual yang sehat dan bermanfaat.